Tidak butuh waktu lama setelah dilantik menjadi Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution atau menantu Bapak Jokowi ini tancap gas. Yang mana Bapak Gubernur Bobi Nasution ini langsung sidak ke Nias. Daerah ini memang sangat-sangat tertinggal, Pulau Nias ini. Ya, karena apa? Karena gubernur yang lalu, nggak tahu ini kinerjanya apa ya, bukan saya menghina, tapi memang nyatanya seperti ini. Di Pulau Nias itu, ya kalian lihat sendirilah nanti, nggak hanya di Pulau Nias, di kabupaten, kecamatan, dan lain sebagainya, masih banyak daerah infrastruktur yang tertinggal. Inilah pentingnya antara kepala daerah bisa melobi pemerintah pusat, yaitu untuk pembangunan infrastruktur. Bukan berarti terus kepala daerah atau gubernur main anggaran sendiri, tidak bisa. Tetap kalau tidak mampu pasti meminta bantuan pemerintah pusat untuk pembangunan. Beda waktu kampanye ya. Edi Rahmayadi mengaku wah, ya seperti itulah ya, bukan saya menyinggung atau menghina. Lihat sendiri aja. Bobi Nasution langsung tancap gas bangun infrastruktur dan mengunjungi desa-desa terpencil ya. Bapak Bobi ini langsung bukan hanya kampanye janji-janji tapi langsung bukti nyata. Ya walaupun baru beberapa bulan menjabat, tapi paling nggak ada tindakan-tindakan untuk membangun daerah tertinggalnya. Jadi seperti apa Bapak Bobi Nasution ini berkunjung ke Nias ya. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Kebutuhan sehari-hari seperti gas, alat transportasi lain, dan kami masyarakat sangat mengharapkan akan segera ada pembangunan baru. Maka dalam hal ini harapan kami kepada Pak Gubernur, jembatan yang dibangun lebih permanen lagi, lebih kokoh dan lebih kuat. Ini harapan kami biar cepat dibangun supaya kami biar bisa jalan lagi ke sana. Jalan dari Gunung Sitoli sampai dengan Miga ya. Miga sampai Sirombo. Kurang lebih ada 65 km. Dalam beberapa bulan ke depan rencana pembangunan akan dimulai. Kalau untuk jembatannya sendiri memang memakan waktu yang agak lama, perkiraan 9 sampai 10 bulan ya Pak Bupati ya. Sekaligus tadi untuk memastikan harga pangan, tadi terjadi lonjakan harga ya Pak ya. Iya. Nah, kita minta dari provinsi untuk memberikan subsidi dari transportirnya karena kenaikan harga dari pertamanya jarak karena jembatan ini putus. Kita diskusi tentang alternatif masyarakat untuk melalui jalan yang lain. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Gubernur Sumatera Utara. Ini adalah reaksi cepat ya. Kita baru hari Rabu yang lalu, ya seperti mimpi hari ini beliau bisa bersama dengan kita. Semoga Sumatera Utara ini ke depan menjadi maju dan sejahtera masyarakat. Ini hampir 5 tahun lah ya, kondisi jalannya sudah rusak, tapi masih belum ada perhatian dari pemerintah sejak sekarang.
rata-rata semua ini. Apalagi kalau musim hujan, lubang ini tidak nampak air aja jadi di situ sudah turun semua. Ibu Pak Gubernur, Bu. Harapan kita sebagai masyarakat lah kepada pemerintah provinsi, inilah kondisi jalan sekarang. Itu harapan kami sebagai masyarakat agar segeralah diperbaiki jalan ini sehingga kami sebagai masyarakat yang melintasi jalan ini bisa senang dan hasil juga dari usaha masyarakat sekarang bisa kita antar di kota dengan lebih cepat. Itu harapan kita sebagai masyarakat. Penanganan nanti provinsi Pak, ini di titik terparah ini Pak, kira-kira penanganannya Pak? Diperbaiki sesuai dengan kendaraan yang melintas, karena ini bukan hanya untuk masyarakat, tapi lintasan ini untuk logistik juga, untuk pangan. Ini tahun ini kita kerjakan. Ada sungai di situ. Apa air? Kalau itu meluap ini aja sungai. Sehingga sejak dunia ini ada belum pernah Mudah-mudahanlah Tuhan selalu menolong Bapak dan yakin kita juga ya, agar di tahun ini bisa terrealisasi pembangunan jalan di provinsi ini. Iya, di Nias. Kami ucapkan kepada yang terhormat Gubernur Sumatera Utara, Bapak Muhammad Bobi Afuf Nasution, beserta rombongan di Kabupaten Nias Utara. Kami di sini sangat senang Gubernur datang berkunjung di rumah sakit kami, di mana kami dapat menyampaikan secara langsung keluhan-keluhan kami terkait dengan pelayanan di rumah sakit. Di sini masih banyak kekurangan, terutama kita juga kekurangan SDM, kekurangan alat-alat. Yang kami harapkan lebih diperhatikan lagi dari segi SDM, sarana prasarananya, dan tentunya kesejahteraan kami juga di sini, Pak. Kita ingin memastikan persiapan pembangunan rumah sakit yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan akan membangun rumah sakit tipe C, pembangunan fisik yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, rumah sakit dan alkesnya, tolong disupport dengan SDM-nya, dokter-dokternya, dokter spesialisnya, bisa kita persiapkan dari sekarang. Jadi kita sampaikan strategi-strategi kita untuk memenuhi kebutuhan dokter, untuk spesialis dokter di sini, baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Nah, tadi saya juga udah ngelewatin jalan di sini. Akses rumah sakit ini juga sangat perlu diperbaiki, apalagi nanti akan ada pembangunan dari Kementerian Kesehatan. Saya minta tolong Pak Kadis, ini area supporting untuk rumah sakit. Karena banyak tadi sampaikan Pak Direktur, banyak ibu-ibu hamil yang terjadi pendarahan Pak ya. Terjadi pendarahan karena memang mau datang ke rumah sakit ini ataupun dirujuk ke rumah sakit lain melalui akses ini, banyak yang terjadi pendarahan. Dan ini hal yang sangat luar biasa menyakitkan bagi kita pemerintah, kalau kita sebagai pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa padahal kita mampu sebenarnya. Nah, karena itu saya minta ini disegerakan untuk diperbaiki akses jalannya sehingga nanti baik pasien yang mau datang ke rumah sakit ini ataupun dirujuk ke rumah sakit luar dari rumah sakit kita ini bisa dipastikan keselamatannya baik menuju dan keluar dari rumah sakit ini. Nah, ini hadiah langsung dari saya aja nih Pak, karena tadi Pak Bupati bilang butuh ambulan. Ada Alphard yang warna hitam itu ya. Nah, kirim kasih ke Mr. Long untuk jadiin rumah sakit, jadiin ambulan aja. Ya, nah, itu kado saya langsung Pak. Terima kasih Pak Bobi telah berkunjung ke rumah sakit RSUD Tapai Nias Utara.
Sekolah SMK Negeri 1 Gide sudah berdiri sejak tahun 2023. Baru kali ini Bapak Gubernur datang ke sini dengan yang rame-rame kayak gini lah. Senang banget. Harapan untuk pembangunan sekolah yang layak, memang secara kalau kita lihat secara apa ini bangunan nggak layak jadi apa kan, tapi terpaksa antusiasnya juga masyarakat di sini udah luar biasa kali didirikannya lah bangunan SMK di sini. Kalau hujan juga ruangannya ada yang bolong-bolong, jadi ada yang basah, mejanya basah, jadi belajarnya jadi ditunda dulu kalau ada hujan. Jadi kami mohon kepada Bapak Gubernur untuk melengkapi semua apa yang kami perlukan di SMK Negeri 1 Gide. Bang Mervin, apa cita-citanya? Jadi guru, Pak. Jadi guru. Waduh. Luar biasa. Kalau sekolahnya dibuat bagus, lebih senang lagi nggak? Lebih senang, Pak. Lebih senang lagi. Senang banget. Kalau dikasih beasiswa, kira-kira mau nggak lanjut kuliah? Bebas pilih, mau di mana, mau di Nias boleh, mau di USU boleh, boleh di USU, mau, betul. Waduh, Pak, ya, tahun ini nanti Pak ya, beasiswa full Pak, jangan setengah-setengah. Pemerintah provinsi akan membangun sekolah ini Bu ya, doain. Ingin memperbaiki apa yang dirasakan dari penderitaan, ingin kami buat lebih baik lagi ke depannya. Kesejahteraan kita juga sama, juga anak-anak kita mendapatkan akses pendidikannya lebih nyaman, lebih baik lagi.